semuanya, welcome back to my channel. Kalian tahu kan kalau aku itu punya banyak banget stationery. Dan berhubung pink adalah warna favorit aku, otomatis aku jadi punya banyak stationery yang warnanya pink. Maka dari itu, aku bakal review mereka satu-satu. Tapi stationery yang bakal aku review ini nggak termasuk journal supplies. Jadi kalau kalian kepengen aku review yang journal supplies juga, boleh banget langsung komen aja di bawah. Kalau gitu langsung aja yuk kita mulai. Di sini udah aku kelompokin jadi 7 kelompok. Dan di kelompok pertama itu ada Crayola Super Tips. Aku itu punya spidol Crayola yang isinya 100 piece, tapi dari 100 itu cuma 6 doang yang warnanya bener-bener pink. Di sini bakal aku swatch aja satu-satu, dan kalau kalian lihat sebagian besar warna pinknya itu warm tone. Dan kalau spidol Crayola, aku rekomendasiin kalian untuk simpannya dalam keadaan tidur alias horizontal, supaya tintanya itu nggak kering. Dan kalau spidol Crayola sendiri, aku suka karena dia nggak terlalu tembus di kertas. Di kategori kedua ada pensil. Aku di sini punyanya pensil mekanik aja karena aku nggak terlalu suka pakai pensil yang biasa. Produk pertama ada Pentel Technicolor. Ini tuh lumayan gampang ditemuin di toko buku offline kayak Gramedia gitu pasti ada. Dia itu klik-klikan untuk manjangin refillnya ada di bawah, jadi praktis banget. Dan kalian juga bakal dapet penghapus yang besar dan pastinya bersih banget. Cuman ini itu paling berat di antara pensil mekanik yang lain. Kemudian pensil mekanik selanjutnya itu ada Mida. Kalau ini itu sebenarnya nggak terlalu bermerek sih kayaknya, tapi aku suka banget warnanya yang super cute. Ini itu shade pink pastel yang paling aku suka, dan dia tuh enteng banget serta murah. Tapi karena banyak siku-siku, kadang itu sakit kalau dipakai lama. Kemudian yang ketiga, ini ada pensil mekanik Hello Kitty. Dia itu cute banget, kayak bagian atasnya ada pitanya gitu kan. Tapi entah kenapa warna emasnya tuh bikin dia kelihatan murah. Dan kadang suka macet kalau kalian lagi kepengen keluarin isi pensilnya. Untuk pensil mekanik selanjutnya, ini adalah salah satu favorit aku, yaitu Pentel Caplet. Dia ada tutupnya, dan barelnya tuh kecil jadi enak untuk dipegang. Selain itu, ada banyak pilihan warnanya, dan pastinya gampang untuk ditemuin. Kalau kalian lihat di Gramedia itu pasti ada, dan dia ada beberapa jenis gitu loh warnanya, ada yang transparan, glitter, dan lain-lain. Sedangkan pensil mekanik yang terakhir, seperti orang bilang, save the best for last. Ini bener-bener pensil mekanik favorit aku. Dia itu enak banget dipakai dan di bagian depan ada grip karetnya, jadi nggak licin dan enak banget. Selain itu penghapusnya bersih dan warnanya cute, tapi kalau udah agak lama itu jadi kelihatan kotor. Oke deh, sekarang kita lanjut aja ke kategori yang ketiga, yaitu black pen alias ballpoint hitam. Yang pertama itu ada Pentel Energel. Kalau Pentel Energel ini bagian karet yang ada di depan, lama-kelamaan entah kenapa tuh jadi lengket. Dan harganya kalian tahu lah ya, agak pricey sedikit. Untuk ballpoint ini ujungnya itu yang needle tip, dan untuk ukuran yang sama, contohnya yang ini adalah 0,5, stroke-nya itu cenderung lebih tipis atau lebih kurus daripada Sarasa, tapi tintanya tuh super lancar dan hitam pekat. Selanjutnya ada ballpoint Sarasa. Ini adalah ballpoint yang paling sering aku pakai. Dia itu lancar banget dan tintanya hitam pekat. Bahkan tintanya tuh bisa kalian pakai sampai bener-bener habis tanpa macet sedikit pun. Selain itu ballpoint Sarasa ini gampang banget ditemuinnya. Tapi sayangnya dia agak mahal. Untungnya refillnya tuh sama kayak Kokoro. Jadi aku seringnya beli Kokoro dan aku masukin ke badan Sarasa gitu. Selanjutnya ada Zebra Blend. Jujur, alasan pertama kenapa aku beli ini adalah warnanya. Menurut aku tuh super imut banget, tapi sayangnya karena ini itu limited edition jadi lumayan susah untuk ditemuin. Walaupun ini ukurannya 0,7, dia itu lumayan tipis atau kecil gitu ujungnya. Tintanya sendiri ini tinta emulsion, jadi dia bukan gel, makanya warnanya nggak terlalu hitam dan kadang-kadang tintanya tuh nge-skip, tapi masih lebih lancar dibandingkan ballpoint pen. Di selanjutnya ini ada ballpoint. Aku itu sebenarnya nggak terlalu suka pakai ballpoint pen karena tintanya suka nge-skip, dan sama yang merek Pronto ini pun sama aja masalahnya, yaitu tintanya suka nge-skip. Tapi dia itu super murah dan gampang banget ditemuin. Ya ini sebenarnya ballpoint yang basic gitu sih.
Next ada ballpoint dari Artbox. Ini itu agak susah untuk dicarinya karena Artbox di Indonesia itu nggak terlalu banyak kan. Selain itu dia itu nggak ada klipnya, jadi mungkin kalau kalian yang suka taruh di kantong itu nggak terlalu aku rekomendasiin pakai yang ini. Tapi enaknya adalah dia tuh ramping banget, jadi gampang untuk dibawa-bawa. Untuk tintanya sendiri itu agak biru, jadi bukan yang hitam pekat gitu, dan dia itu tinta ballpoint, jadi mungkin kadang suka nge-skip. Tapi kalau untuk ukuran ballpoint itu masih lumayan lancar gitu. Selanjutnya ada ballpoint gel pen dari Miniso, ini itu yang 0,5 mm. Tapi entah kenapa dia itu justru lebih tebal dibandingkan yang 0,7 mm Zebra Blend tadi. Untuk warna tintanya dia itu hitam pekat dan tebal banget, bisa kalian lihat di sini. Tapi sayangnya kadang itu suka blobor gitu tintanya. Kemudian selanjutnya ada Uni Jetstream. Yang ini itu ada banyak pilihan warna untuk badannya, jadi bisa disesuaikan sama selera kalian. Dan untuk tip yang kecil, di sini aku pakai 0,38, itu lancar banget tintanya, nggak gadget-gadget sama sekali. Tapi entah kenapa bagian karetnya itu lama-lama lengket dan harganya cenderung pricey. Itu dia semua ballpoint yang pakai tinta hitam, dan di sini aku kasih lihat aja bagian belakang dari kertasnya juga untuk kalian lihat apakah ada yang tembus atau enggak. Oke deh, sekarang bagian ballpoint hitam udah selesai, kita lanjut ke kategori selanjutnya yaitu highlighter alias stabilo. Highlighter pertama itu dari Pronto. Dia itu kecil banget, jadinya gampang untuk dibawa dan bagian atasnya bisa dikasih gantungan. Tapi mungkin karena kecil jadi rawan untuk hilang ya. Untuk warnanya sendiri ini tuh warna neon, jadi sebenarnya aku nggak terlalu suka, tapi dia itu ada wanginya gitu. Nah di sini bakal aku swatch ya, aku kasih lihat di bagian tebal dan tipisnya. Yang kedua itu ada Daiso Marking Pen. Ini tuh sering banget dibilang sebagai dupe dari matte liner, dan jujur menurut aku emang mirip banget sama matte liner. Dari segi warnanya itu aku bisa bilang 90% mirip. Tapi kalau untuk highlighter pastel itu sebenarnya masih agak neon gitu termasuknya, dan agak susah dicari karena eksklusif Daiso doang. Lanjut ada dari merek Stabilo, ini adalah pink yang pastelnya dia. Ini tuh warnanya nggak neon, termasuknya agak muted gitu, dan lumayan gampang untuk dicarinya. Tapi sayangnya dia itu tembus banget ke belakang kertas kayak parah gitu. Next ada matte liner. Pastinya yang pertama dia itu agak mahal, tapi pilihan warnanya ada banyak banget. Dan karena dia adalah tipe yang ramping, jadi itu nggak makan banyak tempat dan gampang untuk dibawa-bawa. Selain itu juga ada 2 tip dan tintanya super awet. Aku pernah pakai satu itu sampai sekitar 2-3 tahunan gitu. Tapi untuk warna pink aku itu udah habis sekarang. Lanjut, di sini aku punya highlighter dari Faber-Castell. Dia itu harganya murah dan pastelnya bukan pastel neon, melainkan bener-bener warna pastel menurut aku. Tapi warnanya tuh pudar banget. Aku nggak tahu ini aku dapet yang defect atau gimana. Tapi tintanya tuh juga watery alias basah banget kayak air gitu. Highlighter yang satu ini udah nggak perlu diragukan lagi, adalah favorit aku. Kalian bisa lihat dari jumlah yang aku punya di sini ada 2 kan. Warna pastelnya itu beneran pastel yang gak neon, dan dia gak tembus sama sekali, gak peduli kertas apa yang kalian pakai. Selain itu, highlighter ini juga bisa dihapus loh guys. Walaupun dia agak pricey dan sebenarnya lebih cepat kering atau habis tintanya, menurut aku worth it banget. Dan highlighter terakhir itu ada Uni Purpose Window. Di bagian depannya itu ada windownya, jadi kelihatan jelas kalian lagi nge-highlight apaan. Selain itu dia juga ada 2 tip, satu tip yang kayak stabilo biasa, sedangkan yang satunya lebih kayak ballpoint gitu. Tapi sayangnya harganya lumayan mahal, dan sebenarnya warnanya itu kurang pastel dari yang aku mau. Warnanya itu lebih kayak magenta gitu, jadi pink yang agak keunguan, dan jujur dia lumayan tembus di kertas. Nah di sini aku kasih lihat perbedaannya antara kertas yang agak kuning sama kertas HVS yang benar-benar putih. Ini tuh HVS 70 GSM, dan aku juga mau kasih lihat masing-masing highlighter ini itu tembusnya gimana. Di kategori selanjutnya itu ada color pen alias ballpoint yang berwarna. Untuk brush pen juga aku masukin ke kategori ini ya. Paling pertama ada ballpoint dari Miniso. Dia itu kayak felt tip gitu, tapi entah kenapa agak nge-fray, jadi kalau dipakai untuk nulis sebenarnya kurang enak. Dan tintanya sendiri menurut aku dia itu lumayan gampang tembus di atas kertas. Jadi kalau aku secara pribadi itu nggak terlalu sering pakai ballpoint ini.
Lanjut, ada ballpoint pink Happy Day. Dia itu datangnya satu paket, jadi dalam satu paket ada macam-macam warna gitu. Dan untuk ujung ballpointnya sendiri, dia itu needle tip. Ini sebenarnya ukuran 0,5 mm, tapi kadang kalau di aku suka blobor gitu tintanya. Kemudian aku juga punya serasa milk. Kalau kalian yang suka warna pastel pasti udah pernah dong punya serasa milk. Aku itu suka banget sama dua warna ini karena emang secantik itu. Tapi sayangnya entah kenapa serasa yang biasa itu kan lancar banget nih, tintanya nggak pernah macet-macet sama sekali. Tapi kalau serasa yang milk itu suka macet gitu. Dan kalau kalian lihat di bagian ujungnya kadang ada tinta yang kering. Jadi perlu kalian kelupas supaya bisa lancar lagi. Kemudian ballpoint selanjutnya ada Standard Eris. Dia itu yang ukuran 0,7 mm dan waktu aku beli satu pak isi 3 warna yang berbeda gitu. Untuk tintanya sendiri itu lancar banget, gak gadget-gadget sama sekali. Tapi aku kurang sukanya adalah gak ada yang ukuran 0,5, jadi tebel banget. Ballpoint yang ini sebenarnya tintanya warnanya biru dan bukan pink, tapi berhubung barelnya itu warna pink, jadi aku masukin juga ke video hari ini. Dia ukurannya 0,38 mm dan ballpoint itu enak banget dipakainya. Ini aku udah punya kayak sekitar 2-3 tahunan, tapi masih ada aja tintanya. Selanjutnya di sini ada brush pen. Aku pakainya yang merek Koi. Aku punya dua warna yang shade warna pink, yaitu coral red dan juga pale orange. Sebenarnya kalau dari namanya itu nggak ada satupun yang pink ya, tapi kalau misalnya dipakai di atas kertas itu warnanya pink-pink gitu. Untuk brush pen dari Koi ini sendiri, menurut aku dia cepet banget nge-fray-nya. Jadi kalau kalian baru pertama kali beli, itu emang enak dipakai, tapi lama-lama nge-fray-nya minta ampun. Kalian bisa lihat sendiri di sini, dua-duanya punya aku udah rusak gitu ujungnya. Dan color pen yang terakhir ini sebenarnya bukan color pen sih, tapi dia adalah whiteboard marker yang warnanya pink dan ujungnya termasuk lumayan kecil kalau untuk whiteboard marker. Ini tuh dari Daily, dan kalau kalian pakai di atas papan tulis yang emang beneran papan tulis, itu vibrant banget warnanya keluar. Tapi kalau untuk acrylic planner itu kurang dan cenderung sulit untuk dihapus. Nah, jadi itu dia untuk semua ballpoint berwarna aku. Di sini aku juga mau kasih lihat ke kalian kalau di kertas HVS 70 GSM itu ballpoint apa aja yang tembus sampai ke belakang. Di kategori selanjutnya ada correction tape. Ini sebenarnya bukan semuanya tip ek kering, tapi barang-barang yang bentuknya mirip sama tip ek kering. Barang pertama itu ada Plus Decourage, ini yang versi spesial Mizutama Hanko. Dia adalah ilustrator dari Jepang yang gambarnya tuh imut-imut banget. Kalau untuk Plus sendiri kadang itu emang macet-macet dan harganya lumayan mahal, tapi desainnya imut-imut banget. Aku juga punya satu lagi yang ini tuh motif buah-buahan, dan kalau kalian lihat di sini kadang-kadang itu ada yang gambarnya nggak mau nempel ke kertas, jadi suka putus kayak gitu. Kalau kepengen barang sejenis yang lebih murah harganya, kalian bisa coba yang mereknya Daily. Ini aku total punya dua dengan desain yang berbeda. Dan kalau yang punya Daily ini, aku sukanya adalah dia lancar banget. Bener-bener gak pernah macet sama sekali. Tapi cuma ada satu ukuran doang yang kecil kayak gini. Next, ini adalah salah satu produk favorit aku yang sering banget aku pakai. Kalau kalian lihat video journaling, pasti lihat aku pakai produk ini, yaitu Glue Tape. Ini tuh super praktis banget, kalau kalian belum pernah coba, cobain deh. Untuk yang beneran tip ek kering, di sini aku ada punya yang dari Plus. Dia itu warna casingnya cantik banget, pink pastel gitu. Dan tip eknya sendiri juga super enak dipakai, bener-bener lancar dan selama ini belum pernah macet. Kemudian untuk tip ek kering yang lain ini ada dari Daily. Dia kayak ada gambar sakuranya, super cantik dan bentuknya imut-imut gitu kan. Kalau yang ini warna tip eknya nggak terlalu putih. Nah, sekarang kita akhirnya udah sampai ke kategori terakhir, yaitu barang-barang lainnya alias others. Untuk yang paling pertama, ini ada stempel. Ini tuh stempel dari Daiso. Dia kayak stempel susun gitu, jadi dalam satu itu ada dapat 5 stempel yang kecil-kecil. Kalau aku sendiri sebenarnya kurang suka sama performa dari stempel ini sendiri, karena gambarnya itu nggak terlalu kelihatan jelas, berhubung dia itu desainnya terlalu kecil. Jadi kalau kalian lihat sendiri di sini, kadang tintanya tuh suka ngeblobor yang menghasilkan gambar yang tidak jelas.
Next, itu ada penghapus dari Daily. Ini tuh bentuknya bunga sakura dan super imut, jadi plus point untuk itu. Sebelumnya aku juga udah pernah review penghapus ini. Jadi sebenarnya menurut aku penghapus ini tuh lumayan bersih, tapi karena bahannya yang kayak jelly, dia itu sering kali kayak ngegeser pensilnya. Jadi mungkin halaman kalian bakal kotor dulu sebelum dibersihin. Kemudian ini juga masih penghapus. Kalau yang ini tuh merek Sakura, tapi aku nggak tahu sekarang masih dikeluarin atau enggak, karena aku belinya udah lama banget. Dia itu kayak penghapus mekanik gitu, jadi kalian cetak-cetak sampai penghapus di dalamnya keluar. Untuk harganya pastinya lumayan mahal, lebih mahal daripada penghapus pada umumnya, tapi emang bersih banget. Jadi aku suka banget pakai penghapus ini. Kalau ini itu isi pensil mekanik, dia untuk ukurannya sendiri lebih panjang dibandingkan yang normal. Tapi aku khawatir salah beli, ini tuh ukuran 0,7 mm dan aku nggak punya pensil mekanik 0,7, jadi nggak bisa aku pakai dan nggak terlalu bisa aku review untuk ketebalan atau kehitamannya. Produk yang satu ini itu berguna banget pastinya untuk kalian, terutama yang suka shopping. Karena ini 2-in-1, bisa jadi gunting dan bisa jadi cutter. Aku suka banget sama warnanya, kayak super imut. Dan karena dia kecil, jadi juga gampang untuk dibawa-bawa ataupun untuk disimpan. Kayak nggak makan banyak tempat gitu. Yang ini juga masih gunting portable, kalau dia bentuknya lebih kecil tapi nggak multifungsi kayak nggak bisa jadi cutter gitu. Ini juga merek Daily dan dulu sering banget aku bawa ke sekolah. Next item itu ada pembolong kertas. Ini pembolong kertas yang bentuk bunga sakura dan ini dulu aku belinya di Daiso. Waktu pertama kali beli itu lumayan tajam, tapi sering berjalannya waktu pasti lama-lama tambah nggak pasah. Cuma masih bisa dipakai kok dan ini hasilnya tuh cantik banget. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini akhirnya udah sampai di barang terakhir. Barang terakhir ini unik banget sih menurut aku. Dia itu pembolong kertas, tapi yang tipis jadi gampang untuk dibawa-bawa. Tapi berhubung ini dari plastik dan tipis banget kayak gini, jadi emang cuma bisa dipakai untuk ngebolongin satu kertas aja, untuk sekali bolongin gitu. Kalau ini, itu cara pakainya tinggal kalian klip aja bagian samping-sampingnya yang ada lingkarannya. Tapi sebenarnya menurut aku kurang efektif karena bikin kertas kalian jadi lecek kayak gini. Jadi itu dia untuk video hari ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.